Ini kenapa? Kalau udah bergetar gini kenapa? Aduh, di Mas, tidur di sini. Sini aja. Iya, iya, iya. Jangan. Ibu, apa rasanya? Hah? Sering begini. Istighfar Ibu. Lagi kerja ke daerah tertentu, aku melihat, kayak ada sekelebatan, terus kayak dengar suara orang nangis lah, atau suara orang bersenandung gitu-gitu. Atau pernah aku mendengar kayak ada suara lirih menyebut nama aku, Aduh, aduh. manggil-manggil nama aku gitu. Hati-hati loh, biasanya suara lirih-lirih gitu manggil untuk bunuh diri ya Pak Ustadz? Kalau Lompat, dari lompat. luar biasanya enggak. Oh enggak malah. Jadi kalau bunuh diri itu biasanya di dalam. Sini atau dalam sini. Itu beda, kalau di luar itu ya ganggu-ganggu gitu, manggil-manggil. Oke. Megi ada usaha untuk menutup? Udah pernah Pernah mungkin? pernah pernah. Gimana? Sampai, Ketutup nggak? aku waktu itu sempat kerja nggak konsen, terus sempat waktu itu aku ngerasa kok diri aku nih kayak ada keanehan gitu, karena aku jadi lebih nggak fokus gitu, nggak konsen. Terus aku cerita sama orang tua, akhirnya didoain sama orang tua, terus, sempat aku juga orang tua aku nyuruh aku untuk, "Coba deh kamu ngelarung, baju kamu, Lah, nyilem lah, ke lah. laut." Jadi kalau ada energi-energi yang negatif biar terbawa gitu ke laut gitulah gitu. Coba kita Mhm. tanya sama Pak Ustadz nih, Ya kayak pemirsa, gitu, didengerin baik-baik. di samping didoa-doain juga Ya, gitu. melarungkan baju ke laut, Iya. gundulin kepala, Enggak, kalau itu sih enggak. misalkan contohnya ya, Iya iya. atau hal-hal yang lain, pandangan seorang Ustadz Danus. Silakan Bapak Ustadz. Iya, itu budaya itu. Buang sial Buang katanya. sial ya. Sebenarnya kalau orang bilang buang sial, orang itu sudah marah sama Allah. Oh. Jadi semua yang terjadi pada diri seseorang muslim itu atas izin Allah. Jadi kalau sudah atas izin Allah berarti semuanya itu Allah itu yang mengatur. Kalau dia terjadi apa, mau buang sial, dia masuk penjara, kemudian habis keluar penjara nggak pulang langsung buang sial. Dia sendiri nanti hidupnya akan sial di akhirat ya. Itu kalau dalam Islam dilarang, jelas itu dilarang. Karena Mbak Megi tidak tahu, orang tuanya nggak tahu, dianggap itu memang oke lah, itu kesalahan. Tapi kalau sudah tahu, kemudian itu diulangi lagi, itu sudah menjadi dosa. Jadi tidak boleh lah. Jadi cukup mohon ampun kalau memang itu pernah terkena musibah, itu ya cukup mohon ampun ya Allah, ampun, gitu aja. Itu memang cara Allah suruh taubat. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Berarti kalau seorang yang salah memang dia harus taubat. Kalau sudah tahu, taubatlah pada Allah Ta'ala. Nah, kapan taubatnya itu akan diampuni? Biarlah Allah nanti yang menentukan. Berarti Jadi segala Iya, enggak ada. ritual atau budaya pembuangan sial artinya adalah amarah kita kepada Allah yang sangat besar. Itu artinya akan membawa kesialan dan bahkan dosa lebih besar, Pak Ustadz, betul ya? Insyaallah Harus seperti itu. kita hindari, insya Allah. Oke, dan pemirsa seperti biasa di Rahasia Batin, kami akan menghadirkan narasumber yang akan bertemu dengan Pak Ustadz untuk meminta petunjuk atau pertolongan tentang masalah atau penyakit yang mereka alami. Langsung saja yang pertama, ini dia. Assalamualaikum Ibu. Silakan, silakan, silakan. Mas Robi boleh kenalan namanya siapa? Namanya Kristianti, Ibu Kristianti. Iya. Usia berapa sekarang Ibu Kristianti? 46, Asal dari mana? dari Bekasi. Bekasi. Maaf, suami masih ada? Udah almarhum Oh, 4 mohon maaf tahun Ibu. yang lalu. 4 tahun yang lalu. Iya. Sekarang sama anak-anak tinggal? Iya, Ya. sama-sama. Ya udah, ceritain deh ke Pak Ustadz ini apa yang Ibu rasakan atau Ibu alami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Kristianti, asal dari Bekasi. Ini yang saya alami, saya tuh sering mengalami kesurupan gitu loh Pak Ustadz. Semenjak saya melahirkan anak yang pertama. Mula-mulanya itu hanya pingsan biasa, tapi lama-lama tuh ngalamin kesurupan itu terus menerus. Terus semenjak itu saya pindah ke daerah Keranggan, itu pas bulan puasa kemarin saya tuh mengalami kesurupan tuh seperti mau nggak ada gitu loh Mas Robi. Maksudnya Ibu hampir mau meninggal? Iya benar. Sampai badan saya tuh
pokoknya panas dingin, pokoknya nggak karu-karuan sampai anak saya itu pada nangis semua. Anak saya itu pada nangis semua. Terus saya dikasih tahu tetangga saya kan untuk katanya ini ada orang pintar untuk ngobatin katanya gitu. Pas itu orangnya kan datang ke rumah saya, pas itu suruh pakai kelapa gitu ya, medianya kelapa ditaruh di kamar mandi, pas dibuka itu isinya pocong. Aduh. Pocong itu ada isinya itu padi, itu udah baunya udah busuk, cabe, padi itu udah pada tumbuh gitu loh Pak Ustadz. Udah pada tumbuh itu baunya nggak karuan itu. Makanya dan semenjak itu lagi udah terus gitu, terus-terusan. Terus punggung saya tuh berat, ini perut yang di sini sakit gitu. Udah berobat, udah sampai di tes jantung segala macam itu katanya nggak ada penyakitnya gitu. Mohon maaf, Ibu hari ini datang dengan siapa ketemu Pak Dengan Ustadz? anak saya, Anaknya. Iya. Kalau Mas Robi ajak dalam boleh. Usianya boleh. berapa anaknya? 24. Oh, sudah dewasa, Iya. nggak apa-apa ya. Anaknya Ibu boleh sini temani. Nah, aku sembari menunggu hal terburuk yang pernah Ibu rasakan selain mohon maaf hampir meninggal dunia, Iya. ada apa lagi? Apakah pernah ada, halo Mas, Assalamualaikum, siapa namanya? Waalaikumsalam, namanya Fahri Agung. Mas Fahri ya? Iya. Ya, saya lanjutkan Ibu ya. Apakah pernah sampai Ibu mungkin teriak-teriak, lari atau apa, kepanasan atau apa lagi? Ya itu pas malam puasa itu Mas Itu Robi, yang paling yang buruk. paling buruk. Bener-bener di luar nalar itu sampai pokoknya gimana deh nggak bisa diungkapin gitu. Ibadahnya keganggu nggak kalau begitu? Apakah kalau sholat kayak seperti ada yang mengganggu, membisikkan atau Iya pokoknya nggak kusuk gitu. oh nggak khusyuk? Kalau Nggak baca kusuk. Quran juga nggak khusyuk? Iya nggak kusuk gitu. Oke, aku nanya ke Mas Fahri dulu. Mas Fahri satu rumah sama Ibu kan? Iya, satu Sudah rumah. menikah? Belum. Oh masih mendampingi Ibu ya? Iya. Nah ini apa yang Mas Fahri sebagai anak juga di rumah melihatnya seperti apa yang kejadian? Kasihan sebenarnya Mas sama ibu kan. Di rumah sendiri, yang lainnya pada sekolah, saya kerja. Ya kalau di rumah kayak kemarin pas bulan puasa itu sampai yang ibu ceritain itu saya buru-buru pulang gitu. Khawatir jadinya kalau ibu sendiri di rumah nggak ada yang nungguin gitu. Kalau kejadian seperti itu lagi nggak ada yang dampingin gitu Pak. Ini kenapa? Kalau udah bergetar gini kenapa? Aduh, Mas, tidur di sini. Sini aja. Iya. Ibu. Apa rasanya? Hah? Sering begini. Istighfar Ibu. Sering begini. Istighfar. Sering ngomong jangan gini atau Enggak. kalau lagi mau diobatin aja. Iya. Ya Pak Ustadz, kira-kira bagaimana ini? Apa yang Pak Ustadz lihat? Iya, ada yang di kaki bereaksi. Yang di kaki bereaksi. Oke. Ada dari luar istilahnya masuk. Ini kayaknya di dalam tubuh ibu ini memang ada ilmu sebelum ibu lahir. Iya. Sebelum ibu lahir ini, sebelum ia lahir sudah masuk. Kemudian dari dewasa kemudian punya anak, ilmu ini baru bereaksi. Setelah bereaksi, kemudian diobati karena memang bingung, diobati ke orang pintar. Bohong. Itu tadi kenapa gini-gini tuh Ustaz? Iya, nggak mau. Nggak mau. Ini berarti dari leluhur gitu ya Pak Ustadz? Iya, di dalam tubuhnya paling dalam itu ada ilmu dari orang tua dulu. Ibu siapa namanya? Ibu Kristanti. Ya. Ibu Kristanti masih Ibu istighfar coba bisa pelan-pelan. Istighfar dulu Ibu. Istighfar ya, buka mulutnya, dilawan. Astagfirullahaladzim, muji Allah. Ya, dilawan. Ini apa sudah separah itu kah Pak Ustadz atau gimana? Apa? Apa udah separah itu atau bagaimana? Ya, kasus orang kan beda-beda. Beliau memang sudah lama seperti itu. Jadi karena memang nggak ada, mohon maaf ya, nggak ada yang tahu gimana caranya. Asal ke orang pintar, dibaca-bacain, dikasih minum. Semakin lama ilmu di dalam tubuhnya kan semakin terkunci, nggak bisa keluar.
Apalagi yang dari luar ini ada kerajaan jin ini ya masuk nyerang. Jadi lewat kaki dia masuknya. Ya, ya gimana? Karena di dalam tubuhnya itu musuhnya kerajaan jin yang baru masuk istilahnya. Jadi, Sakitkah di badan? Ini apa kaki sini tuh terasa kebakar gitu loh Pak Ustadz. Kayak sebelah sini kayak kebakar gitu. Panas sekali rasanya. Sebelah sini nih. Sama ya. punggung sini pada pegel gitu. Pada apa kayak berat gitu loh rasanya. Ini kalau Pak Ustadz lihat masih kental banget ilmu yang dikirim orang itu ya Pak Ustadz. Ilmunya sudah masuk. Kemudian yang di luar-luar ini yang di kaki ini